Oke, sebelumnya aku pengen jelasin dulu nih sedikit di rumpun ekonomi bisnis itu apa aja sih. Jadi rumpun ekonomi bisnis ini mempelajari mengenai pemanfaatan waktu, sumber daya, prioritas, serta aktivitas lain yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tentunya untuk mencapai sebuah tujuan ya. Nah, sebenarnya di rumpun ekonomi bisnis itu juga banyak banyak program studinya, jurusan-jurusannya, cuman karena keterbatasan kita hanya merangkum beberapa jurusan yang tentunya peminatnya setiap tahun selalu banyak maksudnya ya. Oke, lanjut Kang Landi. Ada apa aja sih di rumpun ekonomi bisnis ini? Di next aja Kang Landi. Nah, di rumpun ekonomi bisnis ini ada jurusan manajemen, akuntansi, perpajakan, administrasi bisnis, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, bisnis internasional, ekonomi Islam, bisnis digital, dan manajemen bisnis syariah. Oke, langsung saja saya persilakan kepada para volunteer untuk menyampaikan materinya dan teman-teman boleh menyimak ya. Nanti langsung kalau mau bertanya boleh langsung di kolom chat ya teman-teman. Silakan kepada pemateri pertama saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen merupakan program studi yang mempelajari mengenai bagaimana pengelola suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen juga termasuk dalam bidang bisnis dan ekonomi, tetapi lebih terfokus pada kegiatan pengelola, merencanakan dan mengatur semua proses dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi seorang manajemen itu tugasnya nanti merancang, mengelola sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan. Di next. Kenapa sih memilih jurusan ini? Seorang manajer diharapkan dapat membagi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota divisinya dengan baik. Jurusan manajemen ini merupakan jurusan umum yang mempelajari semua bidang seperti manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Jurusan ini juga tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga praktik yang akan diterapkan dalam program magang atau internship. Kemampuan ya manajemen. Belum ke perguruan tinggi, kita ke prospek kerja dulu. Prospek kerja jurusan manajemen. Jurusan manajemen sangat dibutuhkan untuk hampir seluruh perusahaan pada berbagai bidang perusahaan, seperti sektor swasta hingga instansi pemerintah. Lulusan ini dibutuhkan untuk dapat mengelola suatu organisasi dengan pemahaman tentang hukum, ketenaga kerjaan, serta kita dapat berkomunikasi dengan depan manajer layanan administrasi, yang kesembilan analisis manajemen bisnis, dan yang terakhir manajemen logistik. Ini perguruan tinggi yang menyediakan jurusan manajemen, ada UI, UGM, IPB, Undip, UNER, Unpad, UNJ, ITB, UPI, Umbrau, Universitas Udayana, dan Universitas Negeri Semarang. Next. Selanjutnya jurusan akuntansi dan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke akuntansi. Kira-kira di pikiran kalian kalau dengan akuntansi itu susah, puyeng, terus rumit dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya akuntansi itu nggak sesusah itu, nggak serumit itu, dan seru lah pokoknya. Pokoknya kalau misalkan belajar akuntansi itu. Jadi akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu
merupakan sebuah program studi di mana dia itu mempelajari intinya tuh lebih dari mempelajari 3 hal. Yang pertama itu proses pencatatan, identifikasi dan pengkomunikasian. Maksudnya tuh dalam proses mengidentifikasi itu kita mengidentifikasi nih kira-kira transaksi-transaksi mana yang bisa menjadi transaksi ekonomi yang bisa dicatat ke dalam laporan keuangan tersebut. Nah, setelah misalkan kita mengidentifikasi nih, ternyata si transaksi ini tuh termasuk ke dalam transaksi ekonomi, baru kita mencatatnya. Nah, dalam proses pencatatan ini, kita itu dimulai dari misalkan jurnal umum, buku besar, neraca, dan sebagainya, sehingga kita dapat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nih yang dijadikan sebagai bahasa bisnis, atau kerennya itu bahasa bisnis. Karena akuntansi itu memang benar-benar bisa dibilang sebagai bahasa bisnis. Nah, ada banyak juga yang bilang bahwa akuntansi itu kedokteran sosum. Kenapa disebut kayak kedokteran sosum? Karena memang dia juga bisa mengobati gitu. Tapi mengobatinya itu objeknya bukan manusia, tapi perusahaan. Nah, seorang akuntan itu biasanya bisa bisa mengetahui bagaimana kesehatan perusahaan. Misalkan jangka panjang akuntansi bisa disebut dengan kedokteran saintek, kedokteran sosum maksudnya, gitu. Lalu akuntansi itu merupakan ilmu yang bisa diaplikasikan di berbagai bisnis. Jadi pasti prospeknya juga benar-benar luas gitu, baik yang bersifat profit, non profit, publik maupun instansi pemerintahan. Nah, kenapa sih harus memilih jurusan ini? Intinya tuh sebenarnya akuntansi itu nggak hanya soal hitung-hitungan, nggak hanya soal duit-duitan gitu. Di sini ada yang nggak suka duit atau gimana? Nah, sebenarnya memang benar akuntansi itu pasti berhubungan dengan uang gitu. Dan eh, karena itu kita itu harus punya kemampuan berhitung yang cukup ya. Nggak harus kuat tapi misalkan bisa gitu dalam menghitung karena nggak kayak matematika gitu, nggak seribut matematika cuma bagi tambah kayak gitu aja. Dan akuntansi ini memang merupakan program studi yang paling ramai peminatnya gitu. Lalu di sini kemampuan yang menunjangnya itu suka ekonomi dan bisnis, ada teliti dan cermat, logika, dan suka angka dan perhitungan. Nah, di sini prospek kerjanya nih. Prospek kerja jurusan akuntansi itu sebenarnya banyak banget yang nggak hanya misalkan jadi akuntan atau jadi ekonom dan sebagainya. Di sini misalkan, Kak, aku tuh sebenarnya pengen jadi gubernur, aku tuh sebenarnya pengen jadi bupati, atau aku tuh pengen jadi DPRD gitu. Tapi bisa nggak sih dari jurusan akuntansi jadi yang seperti itu? Jawabannya bisa ya teman-teman. Mau bukti? Oke. Ini ada yang tahu Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini kan gubernur Jakarta ya. Dia itu background-nya akuntansi. Dan di situ terbukti ya bahwa akuntansi juga bisa gitu untuk jadi gubernur. Lalu Bupati Sumedang. Bupati Sumedang juga punya background akuntansi gitu. Dan dia juga bisa menjadi seorang bupati. Nah, jadi nggak hanya melulu tentang perusahaan sih untuk akuntansi itu, bisa juga ke sektor pemerintahan. Ini karena memang akuntansi itu prospeknya atau prospek karirnya itu memang menjanjikan. Jadi teman-teman harus banget nih coba cari tahu dan cari tahu gitu tentang akuntansi lebih dalam. Nah, lulusan akuntansi dapat melanjutkan pendidikan profesi akuntansi untuk dapat membuka praktik akuntan sendiri. Sama halnya seperti dokter, psikolog, dan farmasi gitu, yang kalau misalkan pengen jadi dapat profesi itu harus sekolah dulu, nanti dapat gelar, nggak dapat gelar lagi. Dan gelarnya itu biasanya AK namanya tuh. Ketika kita udah dapat gelar SE di S1, nanti ketika kalian melanjutkan pendidikan profesi akuntan, nanti ada tambahannya jadi SE, A titik K. Nah, di situ kalian boleh membuka kantor akuntan sendiri. Nah, seperti halnya kayak dokter, kayak hukum yang bisa ngebuka praktiknya sendiri. Akuntansi pun demikian. Nah, di sini ada beberapa perguruan tinggi yang menyediakan jurusan akuntansi.
bisa dilihat ya, ada UI, ada UB, ada Unpad, ada UGM, dan sebagainya. Dan sedikit tambahan informasi saja, ada kalau nggak salah ada 5 PTN dengan jurusan akuntansi terbaik itu ada UI, ada UGM di urutan kedua, dan di urutan ketiga ada Unpad. Itu Big 3, kalau nggak salah Big 3-nya PTN dengan akuntansi terbaiknya. Oke, cukup mungkin nggak dapat dilanjutkan. Nah, sekarang selanjutnya tentang perpajakan. Pada prodi ini, jadi kita itu akan mempelajari perpajakan dari segala macam perspektif, dari sisi hukum, ekonomi, dan akuntansi. Serta kita juga akan dibekali keterampilan untuk menyusun laporan perpajakan serta laporan keuangan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Nah, selain itu, di jurusan perpajakan juga kita itu harus bisa menyelesaikan masalah administrasi perpajakan dan membuat laporan dan yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, jurusan perpajakan atau administrasi fiskal ini tuh ada 3 jenjang, yaitu ada jenjang D3, D4, dan juga S1. Kalau D1 itu namanya administrasi fiskalnya perpajakan. Selanjutnya, Kang Landi, maaf. Sebelumnya mohon maaf ya, saya izin off cam dulu. Nah, di sini tuh kenapa sih kita milih jurusan ini? Jadi emang si jurusan perpajakan ini tuh dikenal sebagai jurusan yang rumit serta cukup menantang. Karena di jurusan ini tuh kita nggak cuma belajar tentang hitungan aja, tapi kita juga belajar tentang hafalan. Nah, kalau hitungannya itu lebih erat sama akuntansi, sedangkan kalau hafalannya itu mengenai aturan-aturan perpajakan dan tarif pajak yang berbeda-beda. Dan juga kalau misalnya kita punya penalaran yang baik, itu pun sangat berguna di program studi ini. Selanjutnya, kemampuan yang menunjangnya itu ekonomi serta administrasi moneter. Punten, Kang. Next slide. Lalu, apa sih atau bagaimana sih prospek kerja dari jurusan perpajakan ini? Nah, lulusan dari perpajakan atau administrasi fiskal itu punya peluang karir yang sangat besar, karena saat ini tuh lulusan dari administrasi fiskal tuh jumlahnya masih minim, sedangkan kebutuhan profesi ini masih sangat tinggi, sehingga dan berpeluang besar karirnya. Serta lulusan dari administrasi fiskal ini tuh nggak cuma kerja di instansi pemerintahan aja, tapi bisa juga di perusahaan-perusahaan swasta, serta lulusan ini pun bisa berwirausaha sebagai konsultan pajak yang tentunya sudah melewati ujian sertifikasi konsultan pajak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya profesi dan karir lulusan perpajakan, yaitu ada pengawas imigrasi dan bea cukai, pemeriksa dan pengumpul pajak, dan agen revenue, lalu ada ahli perencanaan pajak, ada konsultan bisnis, konsultan pajak, dan lain-lain. Nah, universitas mana saja atau perguruan tinggi mana saja yang menyediakan jurusan administrasi fiskal atau perpajakan? Yang pertama itu ada Universitas Brawijaya, ada Universitas Indonesia. Selanjutnya ada administrasi bisnis.
Nah, di program studi administrasi bisnis ini atau yang kerap disebut sebagai administrasi niaga, itu kita mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau SDM, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, juga akan belajar menciptakan sebuah produk sendiri. Bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual kembali produk dan mengambil keuntungan, melainkan menciptakan value atau nilai. Ada produk yang akan dipasarkan. Administrasi bisnis pastinya juga mempelajari segala urusan klerikal kantor, mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Next, ke Mondi. Nah, kenapa sih kita harus memilih jurusan ini? Di prodi ini sangat sesuai dengan teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam bidang pengurusan dokumen, namun tidak mau terjebak dalam pengurusan dokumen saja. Prodi ini akan mengajak teman-teman bagaimana menjalankan sebuah bisnis, bagaimana mengurus berbagai macam dokumen kebisnisannya, dan tentu saja mengembangkan bisnis tersebut. Jadi, tertarik dalam bisnis dan mengurus berbagai dokumennya, ini merupakan prodi yang sesuai buat teman-teman. Next. Nah, sebelumnya buat informasi aja, kebanyakan di berbagai perguruan tinggi itu jurusan administrasi bisnis ini maksudnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Walaupun ada bisnisnya, tapi kebanyakan masuknya di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lalu proses kerja dari jurusan administrasi bisnis itu ada apa aja sih? Sebenarnya kan banyak industri gitu ya, khususnya industri keuangan dan perbankan itu membutuhkan tenaga lulusan administrasi bisnis. Selain itu, ruang lingkup dan ragam bisnis yang sangat luas memungkinkan lulusan administrasi bisnis untuk bergabung di berbagai instansi dan perusahaan milik pemerintah atau swasta. Seseorang lulusan administrasi bisnis dapat bekerja di berbagai sumber daya di berbagai bidang, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan bisnis, hingga wirausaha. Nah, profesi dan karir jurusan administrasi bisnis ini juga mencakup seperti manajer produksi industri, pramuniaga, manajer kontrol kualitas sistem, staf legal, pengajar bisnis, agen penjual properti, dan real estate. Ya, pokoknya banyak banget ya teman-teman profesi dari jurusan ini tuh. Nah, ada apa di perguruan tinggi mana aja sih yang menyediakan administrasi bisnis? Ada UB, ada UI, ada Undip, yang swastanya ada di Telkom, ada di Unpad negeri, Universitas USU juga itu negeri, Politeknik Jakarta, Universitas Katolik Parahyangan itu swasta yang bagus juga. Itu mungkin. Oke, lanjut Kang Landi. Oke, selanjutnya ada ilmu ekonomi ya. Kenapa sih harus kita belajar ilmu ekonomi? Salah satunya juga salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Terus juga tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, agar bisa menganalisis berbagai kegiatan manusia di bidang ekonomi, maka diperlukanlah sebuah ilmu, yaitu ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Prodi ekonomi mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya seoptimal mungkin dan memberikan wawasan tentang isu-isu pembangunan sosial ekonomi. Di prodi ini akan diasah untuk menjadi seorang ahli ekonomi dan ekonom yang mampu menganalisa data-data statistik menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan permasalahan ekonomi. Juga menganalisa hubungan sebab akibat dari berbagai fenomena terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, negara, seperti hubungan tingkat pengangguran terhadap inflasi, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua bagian yang akan dipelajari, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro lebih menekankan topik pembahasan pada situasi ekonomi global dan sebuah negara, seperti volatilitas nilai kurs, kebijakan moneter dan fiskal, dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari situasi ekonomi tataran individu dan perusahaan tentang strategi bisnisnya. Dan tentu saja
kinerja perusahaan tersebut. Next. Nah ini kenapa memilih jurusan ini. Program studi ekonomi akan sangat pas untuk kamu yang memiliki kemampuan kuantitatif yang baik. Karena pastinya ilmu ekonomi selalu berhubungan dengan matematika. Ekonomi juga pas banget untuk kamu yang kritis dan suka meneliti. Prodi ini juga cocok untuk kamu yang punya minat dalam dunia bisnis dan jual beli. Walaupun sebenarnya ekonomi tidak sederhana itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi transaksi jual beli seperti interaksi antara penjual dan pembeli, regulasi yang membatasi gerak dalam berdagang dan sebagainya. Maka dengan menekuni bidang ekonomi, kamu bisa menjadi pembisnis yang luwes, cepat tanggap, dan punya naluri yang tajam. Next. Prospek kerja jurusan ilmu ekonomi, program studi ekonomi selalu menjadi prodi favorit hingga saat ini. Karena sejak dulu prodi ekonomi terkenal dengan prospek kerja lulusannya yang luas. Mulai dari ruang lingkup besar seperti negara hingga ke ruang lingkup yang lebih kecil seperti perusahaan. Selalu bersinggungan dengan aspek ekonomi. Namun sebenarnya ilmu ekonomi sangat luas dan banyak memiliki cabang ilmu, dan lulusan prodi ekonomi dipersiapkan untuk menjadi analisis keuangan, analis kebijakan ekonomi, perencanaan pertama, peneliti, dan tenaga pendidik di bidang ekonomi. Nah ini profesi dan karir lulusan ilmu ekonomi, yaitu menjadi ekonom, juru taksir, pengajar bisnis, auditor, analisis riset, operasional, pemeriksa keuangan, dan sebagainya. Perguruan tinggi yang menyediakan jurusan ilmu ekonomi yaitu ada Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Andalas, dan lain-lain. Dan di PTS juga ada prodi ini. Next. Baik, selanjutnya ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan ini merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi, tapi ini tuh udah lebih spesifik lagi, yakni mempelajari tentang pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Nah, pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Nah, selain itu, di prodi ini kita itu akan menganalisis berbagai isu tentang perekonomian yang untuk kemudian mencari serta menemukan solusi dari berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, di program studi ini kita itu akan dipersiapkan menjadi perencana di bidang pembangunan ekonomi sehingga kita bisa ikut serta membantu terciptanya kesejahteraan bersama. Next. Kang Landi, punten. Nah, kenapa sih milih jurusan ini? Jadi, ekonomi pembangunan ini tuh bisa jadi prodi yang tepat buat kalian, terutama kalian tuh yang punya minat dalam hitungan serta minat lebih untuk mempelajari ilmu ekonomi. Karena di prodi ini kita itu akan mempelajari tentang hitungan, selain itu juga menganalisis angka-angka yang nantinya itu diubah menjadi kurva dan data statistik lainnya. Serta kita juga jadi kita tuh lebih berpeluang untuk turut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan negara di masa depan. Selanjutnya. Nah,
Lalu profesi dan karirnya itu bisa sebagai lain. Jurusan ini tuh ada di UI, UIN Jakarta, IPB, UGM, Unair, Unpad, Undip, Universitas Trisakti, Universitas 11 Maret, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai bisnis internasional. Nah, program studi bisnis internasional ini adalah sebuah prodi yang fokus pada pembelajaran tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis di pasar internasional. Seperti yang kita tahu bahwa pasar internasional itu pasti pasar internasional itu seperti impor, ekspor yang kayak gitu kan. Nah, di prodi ini kamu akan belajar etika dan hukum bisnis dalam skala internasional yang pastinya berbeda dengan etika dan hukum bisnis dalam negeri. Kamu juga akan dilatih untuk berpikir secara global dalam menciptakan ide dan solusi dalam permasalahan ekonomi dan bisnis di lingkungan internasional. Nah, kenapa sih harus milih jurusan bisnis internasional? Biasanya prodi ini itu menggunakan bahasa Inggris. Tentunya ya karena ada embel-embel internasional. Nah, sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan perkuliahan. Tapi bukan berarti kamu harus pasti berbahasa Inggris untuk masuk prodi ini. Di sini kamu akan dilatih untuk mahir melakukan komunikasi bisnis dengan bahasa Inggris. Prodi bisnis internasional umumnya juga memiliki partner dari perusahaan-perusahaan multinasional yang menyediakan program magang untuk mahasiswa. Sehingga kamu akan memperoleh pengalaman kerja dan berpotensi untuk direkrut oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini prospek kerja jurusan bisnis internasional. Lulusan bisnis internasional memiliki prospek karir yang cemerlang gitu untuk bergabung di berbagai perusahaan multinasional. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan yang biasanya menggaji karyawannya itu pasti di atas 2 digit gitu. Dan memang benar-benar tergiur banget lah untuk bisa masuk ke perusahaan multinasional nih. Organisasi internasional, perusahaan investasi, dan perusahaan ekspor-impor. Apalagi Indonesia akan segera berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi Asia atau MEA ya. Nah, kompetisi bisnis antar negara pun tak bisa terelakkan lagi. Karena itu dibutuhkan para ahli bisnis yang memiliki pengetahuan tidak hanya tentang bisnis itu sendiri, melainkan isu-isu internasional yang mempengaruhi jalannya sebuah bisnis. Nah, di sini perguruan tinggi. Nah, untuk profesi dan karir lulusan bisnis internasional tuh jadi apa aja sih? Nah, di sini yang pertama tuh jadi analis riset pasar dan spesialis pemasaran. Lalu ada manajer pembelian, ada ekonom, ada pengajar bisnis, ada pramuniaga, ada analis logistik, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini, kalian akan mempelajari ilmu dan teori ekonomi mikro dan ekonomi makro, itu cara mengelola sumber daya, baik itu alam, manusia, modal, dan waktu yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi pada umumnya, sebenarnya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi yang konvensional itu sama saja. Namun, prinsip-prinsip yang dipelajarinya itu sesuai dengan syariah Islam, yakni berlandaskan Al-Quran, hadis, beserta kaidah-kaidah fikih turunannya. Walaupun demikian, kalian tetap mendapatkan materi perkuliahan yang berhubungan dengan sistem ekonomi konvensional gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan kesimpulan untuk terkait sistem ekonomi yang ideal. Lanjut, Kang Landi.
selanjutnya, yaitu kenapa memilih jurusan ini, karena di sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia sedang mengalami kenaikan tren yang berbasis syariah. Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Karena itu semakin banyak pula masyarakat yang sadar dan mulai beralih ke perbankan syariah untuk menghindari sistem riba dan berbagai aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, pengetahuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah menjadi salah satu kebutuhan di masa sekarang ini. Lanjut, Kang Andi. Nah, untuk prospek kerja jurusan ekonomi Islam itu, lulusan ekonomi Islam atau ekonomi syariah dapat berkarir di berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik berbasis syariah maupun non-syariah. Jadi buat teman-teman, walaupun nanti jurusan ekonomi Islam, teman-teman nggak perlu bingung gitu ya, soalnya profesionalnya. Terus ada profesi dan karir lulusan ekonomi Islam, yaitu ada ekonom, auditor, pengajar ekonomi, analis keuangan kuantitatif, analis investasi, akuntan, personal financial advisor, analis manajemen bisnis, dan lain sebagainya. Dan ada perguruan tinggi yang menyediakan ekonomi Islam itu ada di UB, UI, UIN Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, dan lain sebagainya. Oke, sekarang di bisnis digital. Nah, kalau misalkan di Saintek tuh yang lagi terkenalnya aktuaria ya. Nah, kalau di Sosum yang lagi famous-famousnya itu bisnis digital. Nah, program studi bisnis digital ini memiliki kekuatan pada pembelajaran bisnis dengan menggunakan teknologi digital ya. Tentunya kita di era sekarang itu benar-benar berhubungan banget dengan teknologi digital. Prodi ini dikembangkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang penguasaan. Nah, yang ini yang startup digital, ada big data, hingga AI. Nah, program studi ini merupakan yang pertama di Indonesia gitu dan dibuka untuk jenjang sarjana di Unpad. Nah, untuk di bisnis digital Unpad sendiri, dia itu pada awalnya itu hanya bisa masuk lewat SBMPTN saja. Nah, kenapa sih harus memilih jurusan ini? Teknologi yang pesat membuat masyarakat bergantung pada teknologi. Tercatat pada 2020 nanti, transaksi e-commerce di Indonesia itu bisa melampaui 130 miliar dolar gitu, atau 1.755 triliun. Ini merupakan peluang yang besar untuk dimasuki oleh jurusan bisnis digital ini. Nah, di sini perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bisnis digital tentunya Unpad ya, dan tahu saya di UPI juga kalau nggak salah ada sekarang itu. Dan untuk prospek kerja jurusan bisnis digital itu, berkembangnya industri digital dalam beberapa tahun terakhir membuka lapangan pekerjaan baru gitu di bidang-bidang yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, lulusan bisnis digital dapat bekerja di level manajerial pada berbagai industri, mulai dari keuangan, perbankan, dan startup. Misalkan startup itu kayak Shopee, ya, yang kayak gitu. Dan di sini aja ya, pasti. Selanjutnya, manajemen bisnis syariah. Prodi manajemen bisnis syariah ini mempelajari pembentukan dan pengelolaan suatu bisnis yang aktivitas dan tujuannya disesuaikan dengan syariat-syariat yang berlaku dalam Islam. Dengan pendekatan yang aplikatif,
agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajarannya, ada 9 prinsip manajemen bisnis Islam yang digali dari Al-Quran, yaitu tauhid, ibadah, amanah, dan tanggung jawab, hikmah, adil, ihsan, tolong-menolong, halalan thayyiban, dan musyawarah. Dan nggak lupa pula ilmu entrepreneurship sebagai dasar untuk membangun dan mengembangkan suatu bisnis syariah secara mandiri. Next. Nah, kenapa sih milih jurusan ini? Di prodi ini tuh sebenarnya kalian nggak cuma ngedapetin ilmu tentang membentuk dan mengelola suatu bisnis, tapi mempelajari juga syariat-syariat Islam yang mengatur aktivitasnya. Hal ini akan menjadi nilai tambah buat kalian karena mengingat saat ini lembaga-lembaga bisnis berbasis syariah tengah banyak bermunculan di Indonesia, atau karena kalian akan dibekali dengan ilmu entrepreneurship, kalian juga bisa membangun sebuah bisnis berbasis syariah yang berkualitas. Next. Nah, perguruan tinggi yang menyediakan jurusan ini tuh ada Universitas Lambung Mangkurat, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau prospek kerjanya itu, karena di prodi ini mempelajari ilmu dan dasar-dasar entrepreneurship, jadi lulusan prodi manajemen bisnis Islam diharapkan mampu membangun dan mengelola suatu bisnis syariah secara mandiri. Namun, nggak menutup kemungkinan lulusannya bisa berkarir di bank-bank berbasis syariah, lembaga keuangan negara, BUMN, hingga akademisi di bidang perekonomian syariah. Nah, selanjutnya profesi dan karir lulusan manajemen bisnis syariah. Jadi kita tuh bisa menjadi lembaga zakat, bisa bekerja di lembaga zakat, di staf keuangan, manajer bisnis, bekerja di bank-bank yang berbasis syariah, akademisi di bidang perekonomian syariah, dan masih banyak lagi. Oke, udah. Ya mungkin pemaparan materi dari rumpun ekonomi bisnis dicukupkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget ya langsung di kolom chat atau menyalakan audio mikrofonnya. Ada yang ingin ditanyakan? Masih pada semangat kan? Ada nih pertanyaan dari Fauzia Rahma. Kita bacain ya. Kang Tete izin bertanya, kalau untuk bisnis digital, ini nanti fokus mata kuliahnya apa ya? Terima kasih. Oke. Boleh buat para volunteer dijawab. Selain Fauzia Rahma, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu ada yang nanya lagi teh di kolom chat, katanya
Kalau jurusan manajemen, mulai penjurusannya di semester berapa ya? Oke, izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, yang mengenai bisnis digital itu. Jadi untuk bisnis digital sendiri, karena dia itu kayak perpaduan antara manajemen sama teknologi gitu loh, kayak informatika. Jadi otomatis dia bakal kecipratan dengan mata kuliah dari manajemen, dan biasanya dapat sedikit mata kuliah dari informatika. Tapi nggak disuruh ngoding sih kalau nggak salah. Dan dia itu sekarang lagi tinggi-tingginya ya itunya, namanya gitu, sampai-sampai jadi salah satu jurusan yang terketat juga gitu. Untuk volunteer yang lain, jika ingin menambahkan, dipersilakan. Mau menambahkan, jadi mata kuliah di jurusan bisnis digital ini yaitu pertama pasti di semester awal-awal itu pasti pengantar bisnis dulu ya. Terus ada perilaku konsumen, pemasaran internet, statistika, hukum bisnis, pengantar manajemen, akuntansi manajemen, e-commerce bisnis, database, analis bisnis digital, matematika bisnis, strategi bisnis digital dan implementasinya, e-marketing dan e-CRM, sistem informasi manajemen, etika bisnis, dan ekonomi digital baru. Itu sih. Tapi di semester 1 itu pasti teman-teman bakal ketemu sama yang namanya pengantar-pengantar dulu di semua jurusan seperti itu. Gimana Pak Ujiah Rahma, apakah sudah terjawab atau masih agak bingung? Izin menyambung pertanyaan teh boleh tidak? Boleh, boleh. Kalau untuk range seberapa ketat masuk ke prodi bisnis digital dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa ketat? Terima kasih. Di jalur apa ya? SN atau SB? Di SNMPTN sama UTBK kalau bisa kan, sama SBMPTN. Jadi Terima kasih. kalau oke. Jadi gini nih. Jadi bisnis digital Unpad itu satu angkatannya itu bisa dibilang cuma satu kelas aja. Dia itu untuk dari teman akan sendiri ya yang anak bisnis digital Unpad, dia itu kalau nggak salah cuma nerima 40 orang doang untuk satu angkatannya dari semua jalur gitu. Dan untuk di 2020 itu kalau nggak salah dia nerima di SNMPTN 8 orang. Tapi untuk nilainya sih nggak terlalu high banget gitu. Karena kan baru jurusan baru juga. Kalau untuk di range 1 sampai 10 sih gimana ya? Prodi ketat itu kan belum tentu nilai yang diterimanya juga tinggi gitu. Cuma karena peminatnya banyak dan kuotanya sedikit, jadinya ketat. Dan kalau mau di range sekitar 8 lah kalau di SNMPTN. Karena dia masuk juga sih datanya gitu Indonesia. Iya, terjawab Kang. Terima kasih. Sama-sama Pak Ujiah, semoga terjawab ya pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Raffi Patahilah. Kang Tete izin tanya, kalau jurusan manajemen mulai penjurusannya di semester berapa ya? Setahu saya di jurusan manajemen itu biasanya penjurusannya itu ada di semester 5. Kalau yang manajemen umum, tapi sekarang udah banyak kok di universitas itu udah langsung menjurus gitu jurusannya, seperti ada manajemen pariwisata, ada manajemen lainnya udah langsung menjurus itu. Mungkin volunteer lain bisa menambahkan. Izin menambahkan ya, memang benar penjurusan fokusnya itu di antara di semester 5, semester 6, di mana antar pengantar manajemen di sebuah perusahaan. Terus kita belajar hukum manajemen,
statistik manajemen dan sebagainya gitu. Yaitu buat terfokus penjurusannya ada di semester 5 antara 5 dan 6. Fatahillah masih bingung. Izin menambahkan juga ya, kalau misalkan untuk contoh di Unpad sendiri memang di semester 5 gitu. Ya, seperti itu. Kebanyakan emang di semester 5, semester 6. Memangnya itu Raffi Fatahillah udah kepikiran mau ngambil peminatan di mananya? Di marketing kah atau keuangannya atau HRD-nya? Mana nih rapinya, boleh unjuk muka? Pengennya itu Kang, HRD-nya. Oh iya benar. Jadi SDM-nya ya, di sumber daya manusianya. Iya. Semangat. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya, boleh nih. Masih banyak waktu. Iya masih banyak. Oh, ada yang Raisen itu Miranda ya? Iya, Kang Teh izin bertanya. Ya, boleh. Kalau buat jurusan ilmu ekonomi, itu kita belajarnya cuma teori-teori doang ya? Teori-teori kayak dasar-dasar tentang ekonominya aja ya? Izin menjawab, kalau di kampus aku di Universitas Brawijaya itu aku belajar ilmu ekonomi itu sama manajemen. Pertanyaan itu pengantar dulu tentang pengantar manajemen kayak gitu. Lebihnya sama sih dari yang lain. Gimana volunteer yang lain? Gimana barusan belajar teori-teori doang gitu? Ya. Iya, jadi kebanyakannya tuh kayak teori tentang ekonomi aja gitu, Kang. Enggak sih sebenarnya. Di semester 1 tuh kalau di Unpad tuh kalau gue salah, ekonomi itu dia kecipratan juga dapat pengantar akuntansinya gitu. Seperti di akuntansi sendiri nih, di jurusan Akang gitu. Di semester 1 tuh dapat juga materi hukum karena kita tuh belajar tentang hukum bisnisnya. Jadi sebenarnya nggak semuanya misalkan kita masuk ilmu ekonomi, dari semester 1 sampai akhir tuh kita cuma belajar ilmu ekonomi aja gitu. Enggak sih, soalnya kita belajar juga statistika. Apalagi di ilmu ekonomi itu ada yang namanya matematika ekonomi dan sebagainya gitu. Oh, terus kalau misalnya kayak ekonomi nasional itu belajarnya di ilmu ekonomi kan ya, Kang ya? Ekonomi nasional gimana? Pendapatan nasional atau? Iya, jadi kayak dasar-dasar hukum ekonomi nasional Indonesia. Dasar-dasar perekonomiannya, Kang. Ya sih pasti dapat juga di pengantarnya di jurusan ekonomi itu. Tapi kalau mau contoh lagi ya, jadi di sendiri untuk fakultas ekonomi dan bisnisnya itu ada praktikumnya loh. Jadi gimana sosum tapi ada praktikumnya. Nah praktikumnya itu biasanya langsung kita tuh dikasih soal-soal kayak gitu dan lebih ngepahamin materi dari dosen-dosennya. Kalau ada nggak sih Kang kayak jurusan tapi yang ngebahasnya itu tentang perekonomian internasional? Oke. Itu tuh pasti bisnis internasional juga bakal bahas mengenai perekonomian internasional, dan juga untuk materi ekonomi pembangunan juga pasti dia bakal dapat mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi internasional kayak gitunya. Jadi kalau di jurusan ilmu ekonominya sendiri itu nggak ada ya Kang? Nggak ada gimana ya? Nggak bahas mengenai internasionalnya. Iya, nggak lagi. Iya. Sebenarnya masih dapat sih. Kalau nanti coba untuk lebih jelasnya, nanti Akang coba tanyain ke teman Akang yang anak ekonomi pembangunannya gitu. Oke, ya. Makasih ya, Kang. Oke, jadi yang belum terjawab yang mana aja yang barusan? Yang pertanyaan dari Miranda, Kang. Yang belum terjawabnya. Yang itu, jurusan yang membahas tentang ekonomi nasional itu aja. Oke, jadi
tertariknya di mengenai ekonomi internasionalnya gitu, tentang ekspor impor, tentang Iya, Kang. devisa yang kayak gitu nih. Oke. Sebenarnya masih belajar sih soalnya nih. Iya. Kalau misalkan di semester 1 tuh biasanya ngabisin banget materi di kelas 12 itu dikebut loh, selama 3 bulan tuh harus selesai gitu. Kalau misalkan mau dikasih contoh di akuntansi sendiri, di akuntansi Unpad ya, itu materi yang kita pelajari dari kelas 10 sampai 12 tuh dikebut loh, bahwa 3 bulan tuh harus selesai gitu, yang dipelajari selama SMA-nya tuh. Jadi ada review kembali materi-materi di kelas 10 sampai 12 itu. Di ekonomi juga pasti gak bakal beda jauh kayak gitu. Iya, baik, Kang. Oke, yang lain mungkin mau menambahkan. Izin menambahkan ya, untuk ekonomi internasional tuh pasti dibahas dari semester 1 juga, pasti berkaitan. Aku kemarin belajar juga ekonomi internasional. Dari bertahap sih gimana pasti dijelasin. Pasti kita belajar berkaitan juga. Itu sih. Ya, makasih, Kang. Tadi Pak Ujia yang mau nanya lagi, boleh dinyalain aja mikrofonnya. Iya, izin bertanya lagi ya, Akang Teteh. Mengenai ini manajemen, kan tadi disebutkan ada beberapa concern kan, ada manajemen keuangan, ada pemasaran. Nah, kalau untuk manajemen keuangan tuh kan ke finance ya, ke finance perusahaan. Nah, itu tuh ada sama aja kayak akuntansi atau beda? Kalau misalkan beda, bisa dijelaskan perbedaannya di mana? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Jadi karena manajemen itu konsentrasinya banyak ya, dan banyak juga yang bilang gini loh. Misalkan kita ngambil tentang finance-nya atau keuangannya gitu, kita saingannya sama anak akuntansi gitu. Kita ambil SDM-nya saingannya sama psikologi gitu. Kita ambil pemasarannya nanti saingan sama anak pemasarannya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya perbedaannya itu biasanya kalau untuk manajemen yang finance-nya itu biasanya bisa jadi manajer keuangannya. Kalau misalkan si akuntansi itu lebih ke proses pencatatannya sih. Itu. Karena kan dia itu udah jelas ya tentang mengelola gitu. Artinya si manajemen keuangan tuh kalau misalkan berfokus pada finance, biasanya dia jadi manajer gitu. Bukan kayak nyatet gitu loh, bukan kayak akuntansinya. Akuntansi kan udah jelas ya proses pencatatan gitu tentang transaksi-transaksinya. Itu sih kebayang nggak perbedaannya? Kebayang, Kang. Oke, jadi perbedaannya gitu sih. Lebih ke manajernya nanti tuh, ke manajer keuangannya. Dan memang dari akuntansi sendiri bisa ya jadi manajer keuangan. Tapi biasanya dari manajemen yang konsentrasinya tentang keuangan jarang gitu. Jadinya nanti jadi kayak ngedata gitu jarang. Mungkin dari yang lain bisa ada tambahan. Tambahin sedikit mungkin yang perbedaan secara jelasnya itu kalau di manajemen keuangan ya pasti mengelolanya gitu ya, mengelola keuangannya, merencanakan keuangan perusahaan gitu ya. Kalau misalkan di akuntansi itu perbedaannya lebih ke pencatatannya langsung gitu mungkin. Itu sih kayak kalau misalkan di manajer keuangan itu menentukan komposisi modal, kontrak keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya lebih ke perencanaan dan pengendalian kayak gitunya sih. Lebih ke manajemennya gitu. Berbedaan dengan akuntansi dengan manajemen keuangannya gitu. Kalau disebut persaingan antara akuntansi dengan manajemen keuangan. Itu sih. Mungkin gimana Pak Ujiah? Sudah paham saya, terima kasih. Sama-sama. Ada mau tanyain lagi?
Kalau teman-teman yang mau nanya lagi boleh banget loh. Mumpung waktunya masih panjang. Iya, bener banget, masih panjang banget nih. Boleh sih di luar, misalkan di luar yang kita bahas itu, 10 yang kita bahas. Ya boleh banget jalur masuknya atau gimana gitu. Boleh banget tuh. Mangga yang mau nanya lagi, saya persilahkan. Oh, ada nih dari Fajar. Assalamualaikum Akang Teteh, izin bertanya. Jika kuliah jurusan manajemen lulusan S1, apakah bisa langsung jadi manajer HRD? Terus tahapan untuk menjadi manajer HRD seperti apa? Oke, baik, pada para volunteer saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin saya bakal menjawab pertanyaan kedua dulu ya. Boleh, Kang Landi. Itu tuh tipe atau gimana? Dia boleh on mic aja gak? Soalnya Ya, halo Kang. ya boleh di on mic dulu aja deh. Mau bertanya ini, kalau untuk SNMPTN buat fakultas di FEB di Unpad, diutamakan yang IPS atau yang IPA? Soalnya kalau kemarin Fauzia visit kampus ke IPB, walaupun fakultas FEB, tetap yang diutamakannya IPA bukan IPS. Terima Ya, kasih, benar. Kang. Untuk SNMPTN di FEB Unpad sendiri, kita ambil contoh untuk manajemen dan akuntansi. Akang lihat di LTMPT ya, di data LTMPT di 2018-2019 itu dari seluruh kuota yang ada itu yang diterima dari IPS semuanya gitu. Nah, untuk IPB memang difokuskannya saintek, dan temen Akang juga yang lolos manajemen IPB itu anak IPA gitu. Paham nggak? Karena kita bicara tentang data ya. Untuk data sendiri memang untuk yang manajemen IPB itu waktu itu Akang lihat di tahun 2018-2019 itu memang nggak pernah ada yang diterima dari IPS gitu SNMPTN-nya. Dan juga sebaliknya untuk FEB Unpad untuk 2018, 2019, dan 2020 untuk akuntansinya saja nggak pernah ada yang diterima di IPA, atau misalkan diterimanya semuanya itu IPS. Ada yang diterima anak SMK akuntansi di tahun 2016, itu pun 1 orang doang masuk akuntansi Unpad gitu. Sekarang itu pure IPS semua yang masuk ke akuntansi Unpad. Dan untuk manajemen juga kalau nggak salah dari kemarin tuh kuotanya 20 untuk manajemen Unpad SNMPTN, dan yang diterimanya 20 semuanya itu IPS. Paham, Kang. Terima kasih. Oke. Lanjut dari pertanyaan siapa? Fajar Muhammad DZ. Silakan. Izin masuk menjawab pertanyaan dari Fajar. Jurusan manajemen S1 apakah bisa langsung jadi manajer? Kalau menurut aku bertahap ya, bagaimana kita mempunyai soft skill dan hard skill ketika kita tuh melamar. Jadi untuk masuk ke dunia perusahaan itu kita membutuhkan proses gitu. Tidak langsung harus menjadi manajer kalau menurut aku. Kita bisa menjadi karyawan bisa dulu. Kalau kita kinerjanya bagus, mungkin bisa naik level hingga level teratas yaitu jadi seorang manajer. Menurut aku gitu. Untuk yang lain gimana? Izin menambahkan ya. Jadi kalian tahu gak ada manajemen train atau MI? Pokoknya ada manajemen namanya manajemen train. Nah, itu tuh khusus buat kalian yang setelah lulus tuh pengen jadi manajer gitu. Itu tuh kayak dikasih arahan gitulah intinya tuh. Nah, itu tuh tahapannya tuh kalau memang pengen jadi manajer, kalian ikut itu dulu, dan itu tuh biasanya dari semua jurusan, gak hanya dari jurusan manajemen, psikologi ataupun jurusan lainnya gitu. Jadi kalian coba ikut manajemen train. Terjawab gak Fajar? Itu sih sebenarnya kalau pengen jadi manajer.
kalian ikut itu aja. Soalnya semua perusahaan juga biasanya buka gitu mengenai manajemen training. Unilever, Pocari Sweat, Aqua, Danone, terus pokoknya semuanya juga kalau pengen jadi manajer ikut manajemen training. Ini kayaknya Fadila sama Ajeng lagi ramean ya, seru deh. Tetap jaga protokol kesehatannya ya teman-teman. Ya Teteh, maaf Teteh mau nanya. Boleh. Jangan berantem nggak apa-apa, tetap dijaga aja protokolnya. Jaga jarak yang paling penting. Nanti yang nanya dikasih hadiah sama Teh Sulas katanya. Enggak sama Kang Landi bagus. Kata Kang Landi, follow TikTok Kang Landi katanya. Akang, Teteh mau bertanya dong. Ya boleh. Kalau misalkan di S1-nya itu Fadila ngambil akuntansi nih ya. Nah, nanti tuh di S2-nya Fadila tuh mau pindah jurusan jadi ke manajemen. Kayak gitu bisa nggak Teh, Kang? Oke. Mau jawab siapa? Atau kebalik, atau misalkan di S1-nya manajemen, di S2-nya akuntansi gitu. Oke. Itu ada 2 kasus ya sebenarnya. Bentar, jawab satu kasusnya dulu ya, dari misalkan S1-nya akun, S2-nya manajemen. Itu tuh sebenarnya bisa. Karena di manajemen sendiri kan bukannya gimana ya? Pokoknya bisa kalau nggak salah misalkan kan bisa kan, itu tuh nggak bisa. Dan itu emang udah ada niatan pengen pindah jalur atau gimana ke S2-nya? Padahal enakan linear gitu, enakan sejalan gitu. Nanti karirnya juga enak gitu, mau jadi dosen juga enak. Jalan berarti masih enggak. Ya udah, Kang, makasih ya, Kang. Oke, ada pertanyaan lain? Ayo mau nanya tentang apapun boleh. Mau tentang SNMPTN-nya kayak gimana, atau pengen nanya jurusan selain yang 10 tadi dijelasin, Ya, ataupun lainnya boleh banget. Ada nih pertanyaan dari Nur Syahid Fajriana. Kang Teh izin bertanya, apa syarat minimal baik dari nilai yang bisa masuk jurusan ekonomi bisnis? Berapa peluang besar anak Semandak masuk jurusan ekonomi bisnis di PTN? Bawa label ya. Enggak, Kang Landi. Ekonomi bisnis itu bukan jurusannya, tapi fakultas. Oke, ini lebih spesifiknya jurusan apa ya? Karena berbeda ya fakultas sama jurusan itu. Oke deh, kita bicara data aja ya. Oke, jadi kita ambil contoh di tahun 2017, 2018, 2019, 2020 itu akuntansi Unpad masih tetap gitu, masih bisa
didapat sama Semandak 1 orang gitu. Lalu untuk manajemen sendiri, dia itu ada di tahun SNMPTN 2017, SNMPTN 2018. Untuk SNMPTN 2019 dan 2020, sayangnya itu nggak ada. Oke, untuk peluang sendiri, untuk peluang, sebenarnya ada peluang itu di jurusan akuntansinya. Karena masih untuk tahun 2020 masih ada gitu 1 orang juga yang masih melanjutkan di akuntansi Unpad. Peluangnya cukup besar sih. Berapa peluang anaknya? Dari ini itu maksudnya nilai oke. Untuk nilai minimal karena kita satu sekolah ya, berarti kita sama ya nilainya gitu. Jadi sebenarnya untuk nilai ke akuntansi manajemen itu dari 2017 bisa dilihat Teh Hesni Sawari itu dia lolos ke akuntansi Unpad dinilai 87 lebih gitu. Dia bisa lolos juga gitu. Dan kita lihat di 2018-nya ada Teh Inge dinilai 88 gitu. Di situ kan bisa terlihat ya bahwa nilai itu memang gimana ya? Gak jadi salah satu patokan gitu. Di 2019 ada Kang Aksal gitu yang lolos di 88 juga kalau gue salah, dan di 2020 ada saya juga gitu yang lolos, alhamdulillah. Nah, di situ untuk akuntansi sendiri peluangnya memang bagus lah untuk anak Semanda. Intinya seperti itu. Dijawab. Kalau untuk manajemen sih boleh kalau dicoba, tapi gimana ya, karena udah agak terputus juga, udah 2 tahun terputusnya gitu. Terjawab atau masih ada yang kurang? Kang izin bertanya soal yang tadi, boleh nggak? Boleh. Kan tadi kalau kata Kang sendiri, kalau kayak udah kayak jurusan manajemen kayak terputus kayak gitu, berarti kita apa ya, peluang masuknya itu kecil ya. Terus sebenarnya juga gimana yang barusan? Ya, berarti kalau misalnya kita mau daftar ke situ tuh harus mentingin juga kayak tahun sebelumnya tuh ada atau enggak gitu ya, Kang ya? Ya, itu sebenarnya memang itu benar banget ya. Jadi kayak manjur banget lah kalau misalkan tahun sebelum itu ada juga. Ditambah kalau misalkan alumni yang kemarin lolos juga IPK-nya bagus gitu. Itu tuh bakalan dicap lagi sama si PTN-nya gitu, bahwa dia tuh oke deh, misalkan saya mau ngasih lagi ke Semandak 1 orang nih untuk dilolosin di jalur SNMPTN kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga sih Fauzia, bahwa kalau misalkan bukan di tahun sebelumnya juga, karena ada teman Akang yang dari Garut, dia itu di 2019-nya terputus ya manajemen Unpadnya. Tapi di 2020 dia lolos gitu. Dan dia juga nilainya 87 kok. Gimana, terjawab Fauzia? Atau masih kurang? Miranda. Miranda bukan Fauzia. Oh siapa? Oke, salah. Suaranya sama. Oke, terjawab. Iya, Kang, udah terjawab. Makasih, Kang. Mungkin itu untuk Kang nanti jawabnya dari segi SNMPTN ya, tapi kalau misalkan di jalur-jalur lain kalian terobos aja lah gitu. Yang penting punya dinilai UTBK-nya kalian mumpuni gitu ya di jurusan itu. Gitu. Ya, benar banget. Kalau UTBK tuh kita sama rata banget gitu, dari nol banget, gak ada yang dilihat background kita. Ya benar, terobos aja lah, terobos. Akang Teteh mau nanya lagi. Boleh. Maaf ya banyak tanya. Apa-apa, bagus kok. Dapat hadiah ya dari panitia. Izin bertanya, kalau misalkan Fauzia, misalkan keterima SNMPTN nih, misalkan di jurusan bisnis digital, terus misalkan semester 4 Fauzia tuh daftar beasiswa misalkan ke luar negeri ataupun kemana gitu. Nah itu akan ngaruh nanti ke adik kelas atau gimana, Kang? Oke.
Kalau misalkan keluarnya dengan cara yang terhormat sih biasanya nggak terlalu imbas-imbas banget ya. Kalau misalkan yang kena blacklist tuh yang nggak daftar ulang sih biasanya. Jadi gini nih, misalkan kita keterima SNMPTN, terus nyoba STAN, dan keterima STAN, dan kita tetap bayar uang UKT semester satunya dulu gitu. Nah, di situ nanti bakalan kita ngundurin diri gitu setelah bayar itu. Tapi kita masih bisa dibilang masih daftar ulang kan, masih ngambil gitu. Itu biasanya yang kayak gitu yang masih dikasih kesempatan lagi buat adik kelasnya. Kecuali dia itu udah diterima, nggak ada kabar apapun, tiba-tiba gak daftar ulang, nah itu biasanya yang imbasnya kena ke sekolah itu yang kayak gitu. Paham nggak perbedaannya, Gia? Oh iya, paham kok. Jadi kalau misalkan Ya. Fauzia lagi kuliah semester 4 misalkan, terus daftar beasiswa, terus ngundurin diri secara baik-baik gitu karena keterima beasiswa. Nah itu nggak akan kenapa-kenapa kan, Kang? Nggak akan. Kan itu artinya kamu tetap ngambil kan sampai semester 4 tuh. Iya. Asalkan ada surat-surat yang terhormatnya lah gitu, yang secara sopan, pasti nggak akan kena gitu kan di kelas juga. Ya, iya, Kang. Makasih, Kang. Ayo yang lain mau nanya lagi? Kang, izin bertanya lagi. Boleh. Tadi ada yang blacklist sekolah itu kan. Nah, kalau dari univ itu sendiri kayak nge-blacklist satu sekolah itu ada jangka waktunya atau gimana? Atau kita di blacklist selamanya gitu, nggak boleh ada yang daftar SNMPTN ke situ apa gimana? Mungkin Tesla mau jawab. Aduh, mungkin kayaknya blacklist itu tuh kayak apa ya? Hoax, berita-berita bohong gitu gak sih? Karena apa ya? Itu tuh udah kebijakan kampus sih. Kita nggak tahu sekolah itu teh udah punya nama atau enggak gitu kan. Cuman ya kembali lagi ke sesuai dengan itunya sih, kebijakan kampus. Jadi kita nggak tahu itu teh kita di blacklist apa enggak. Sebenarnya nggak ada kata blacklist itu teh, sebenarnya nggak ada sih gitu. Cuman kayak karena turun temurun ada kita di blacklist nih, contohnya sama IPB nih, gara-gara tahun sebelumnya ada kakak kelas yang nggak ngambil, kita di blacklist sama IPB, padahal kan ya itu mah udah rezeki sama emang kebijakan dari kampusnya, emang nilainya segitu gak keterima gitu ya. Jadi sebenarnya berita tentang blacklist itu bohong banget gitu sih menurut aku. Gimana sih menurut Landi? Sebenarnya agak ada sih. Kalau misalkan di IPB sendiri kayaknya bener deh Teh ya, soalnya nggak ada yang diterima juga udah beberapa tahun gitu. Mungkin itu memang nggak daftar ulang dan nggak menolak secara papan lah gitu. Jadinya mungkin imbasnya ke sini. Mungkin itu merupakan sebuah sebuah teguran juga, udah dikasih kuota capek-capek gitu, udah nyingkirin banyak orang, udah diambil satu dan dia nggak ngambil gitu kan, itu bikin kesel meren ya ke unipnya, makanya kena. Pertanyaan dari Sela, makanya jadi bertanya, di UTBK itu nilai manajemen yang memegang dasar bisa membantu selain ekonomi apa? Kalau menurut aku kayaknya di itu kuantitatif, terus penalaran umum, di TPS-nya apa lagi ya? Itu sih kayak yang kuantitatif paling penting, itu kuantitatif, ekonomi, penalaran umum, yang agak susah-susahnya enggak sih? Gitu sih. Intinya dibesarin di semua aja sih kalau mau lolos mah. Ya, bener banget. Cuman kalau misalkan itu kalian bisa lebih memprioritaskan gitu. Ya, tapi jangan sampai mengabaikan yang lainnya gitu. Kalau buat di UTBK. Itu apa terjawab, Sela? Atau masih bingung? Kalau untuk akuntansi sih biasanya ekonomi dan matematikanya harus sekarang nggak ada matematika ya? Yang nggak ada matematika sosum ya? Oh. Enak. Padilla sama Ajeng seru banget kayaknya. Ayo masih ada waktu nih. Boleh nambahin yang tentang blacklist itu enggak? Boleh.
Menurut aku ya, kalau misalkan kalian udah diterima di SNMPTN, terus tuh kalian nggak merasa puas sama jurusannya, mendingan kalian jalanin aja lah. Soalnya apa ya, masih banyak orang yang pengen posisinya ada di kita gitu. Dan dampaknya juga nanti ke sekolah, ke adik kelas. Jadi kalau kita dapat SNMPTN itu syukurin aja ya. Oh iya, katanya ada kebijakan baru juga sih kalau misalkan kita keterima di SNMPTN dan nggak diambil itu berimbasnya ke diri kita sendiri. Sekarang itu bukan cuma ke adik kelas. Kalau nggak salah sih gitu yang saya tahu di yang live itu yang baru. Ya, itu kan untuk anak SNMPTN 2020 juga nggak bisa ikut UTBK lagi, nggak bisa ikut STAN. Ya. Pokoknya udah terkunci aja, itu nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau udah keterima ya, SNMPTN makanya udah. Itu. Jadi pilihan di SNMPTN kalian harus benar-benar jangan sampai karena udah dapet kuota terus ngasal pilih gitu ya. Harus dimanfaatkan peluangnya karena yang dapat kuota itu nggak cuma masih banyak teman-teman yang belum dapat gitu ya, jadi harus dimaksimalkan gitu teman-teman. Teteh berarti kalau misalkan nih ya, siapa tahu kalau misalkan Fadila lolos di SNMPTN, terus tiba-tiba Fadila tuh berubah pikiran nggak jadi kuliah, pengennya misalkan kerja gitu. Berarti itu tuh harus dipikirin macam-macam dari sekarang ya Teh ya, biar sekolah nggak kena imbasnya. Dan yang keduanya kenapa nggak kedengeran? Iya, jadi pokoknya yang sekarang itu di tahun kalian, kalau misalkan kalian misalkan keterima nih SNMPTN tahun sekarang, nah tahun sekarang tuh kamu nggak pengen kuliah dulu, tapi pengen kerja. Tapi tahun keduanya kamu masih pengen kuliah lagi, nah itu nggak bisa ikutan SBMPTN itu kalau nggak salah. Jadi udah stuck gitu kalau udah keterima SNMPTN itu. Tapi nggak tahu sih, kayaknya gitu sih. Iya sih, kalau ngelihat dari kebijakan tahun sekarang, kalau kayak di SNMPTN dan ternyata ada pikiran pengen lanjut kerja gitu. Nah, lebih baiknya sih solusinya daftar ulang dulu gitu supaya nggak ngejelekin sekolah, nggak ngejelekin Fadila juga gitu, karena ada alasannya dan tetap daftar ulang gitu. Tapi tetap daftar ulang aja, setelah daftar ulang beberapa hari baru mengundurkan diri gitu. Nah, itu yang disebut dengan pengunduran diri secara sopan itu kayak gitu. Oh iya Kang. Ya makasih ya Kang Teh. Sama-sama. Ada mau ditanyain lagi? Yang lainnya yuk tanya. Oke. Mau seputar apapun boleh, misalkan perbedaan jurusan X di PTN X itu kayak gimana atau apapun itu boleh coba. Karena biasanya beda-beda jurusan, misalkan di jurusan manajemen atau misalkan jurusan akuntansi di Unpad sama jurusan akuntansi di UPI bedanya gimana sih, atau akuntansi di UI, UGM itu kayak gimana bedanya gitu. Itu biasanya beda-beda ya kebijakannya gitu. Ini emang pada mau lanjut ke jurusan apa aja? Masih bingung, Kang. Akuntansi Unpad, Kang. Semuanya juga suka, Kang. Maunya itu.
Ya coba di apa ya, dipelajari lebih lagi gitu supaya gak bimbang, jangan sampai ketika hari H tuh gak tahu gitu apa yang harus dipilih. Karena sayang banget tahu nanti ketika kamu udah keterima SN ternyata pilihan kamu tuh bukan itu, atau misalkan gak punya alternatif lain gitu, tiba-tiba nilai yang di atas kita tuh milih di jurusan yang sama, karena itu nanti bakal kayak gitu. Makanya setelah kalian pilih jurusan yang dipengen tuh harus punya juga alternatif lain gitu. Ada yang bertanya tuh. Akang Teteh izin bertanya, kalau di jurusan administrasi bisnis itu yang difokuskan pelajaran apa saja ya Ikan? TN sih. Karena untuk di Unpad sendiri, kalau nggak salah yang diterimanya IPS semua untuk SNMPTN ya. Kalau untuk SBMPTN-nya itu banyak banget yang dari IPA. Jangankan administrasi bisnis gitu, akuntansi aja. Kalau kalian mau tahu mah ya nih, akuntansi Unpad itu hampir 60% SBMPTN-nya itu yang keterima anak IPA gitu. Karena pada linjur gitu. Jadi coba aja difokusin gitu dari sekarang UTBK-nya kalau memang mau ke administrasi bisnis. Juga apa itu yang difokuskan pelajaran apa sajanya itu di mana, di UTBK atau gimana? Tadi kan yang pertanyaan kedua udah kejawab ya. Kalau enaknya tuh di jalur SBMPTN gitu kalau mau linjur gitu. Juga kan kebijakan sekarang itu buat linjur di SNMPTN nggak disarankan ya sama LPMPT-nya. Ya benar banget. Itu untuk Ananda Dea, maksud yang pertanyaan pertama UTBK. Kayak administrasi bisnis itu kan nggak beda jauh kayak manajemen ya. Maksudnya tuh dia tuh hampir serupa lah. Kalau di UI sendiri namanya administrasi niaga kan. Nah, kalau pengen difokusin itu di ekonomi sih. Kalau memang benar-benar pengen di administrasi bisnis, tapi lebih baik tuh difokusin di semua aja. Kalau misalkan skornya tinggi mah enak, mau kemana aja gitu. Terjawab gak? Intinya sih kalau pengen difokusin lebih gede, misalkan nilai UTBK kamu gede banget nih. Nah, usahain dari UTBK kamu tuh paling gede, atau misalkan yang paling sempurna tuh di ekonominya gitu. Ada yang nanya tuh, mau nanya Kang, kalau Kang Dilan jurusan apa? Kedokteran Kang Dilan. Aku dari jurusan Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Universitas Brawijaya. Terima kasih. Nah, mungkin ini ada 5 menit lagi, boleh mungkin Kang Dilan cerita mengenai dia diterima lewat jalur prestasi, karena di sini teman-teman banyak yang belum tahu ya tentang jalur prestasi yang kayak gitunya. Taunya SNM, SBM dan Mandiri ya. Ya kalau boleh cerita, Kang Dilan boleh. Ya, kalau boleh cerita, aku nggak bisa ngandelin jalur SNM, SBM, PTN. Aku cuman ngandelin apa yang aku punya gitu. Aku nyari-nyari jalur prestasi. Aku daftar ke univ-univ gitu. Dan alhamdulillah di UB sendiri aku diterima jalur prestasi. Gitu Kang. Dan untuk memilih jurusannya itu sesuai dengan passion aku sih, karena aku orangnya suka jalan-jalan, refreshing gitu, traveling, jadi sesuai lah. Mantap banget ya Kang Dilan. Ada nanya lagi nih dari Sela. Dia bertanya kalau di manajemen apakah ada matkul akuntansinya? Ada, itu ada 2 semester akuntansi dasar. Ada 2 semester 1 sama semester 2. Oke, izin menambahkan ya, kalau misalkan di Unpad sendiri ya untuk tahun ini tuh pengantar akuntansinya itu dapat di semester 2. Di semester 1 manajemen Unpad nggak dapat pengantar akuntansi. Tuh. Mungkin tiap universitas beda-beda sih itunya. Ya beda-beda, tapi tetap dapat ya Teh ya? Iya, dapat.
Kalau di aku semester 1 sama semester 2 pengantar akuntansi 1 ke 1 sama akuntansi 2 itu semester 1 sama semester 2, dan katanya lagi nanti di semester 5 bakal ada akuntansi keuangan lagi gitu. Bakal ketemu akuntansi sih di manajemen juga. Di jurusan aku juga dapat pengantar manajemen, ilmu ekonomi, manajemen pariwisata, manajemen dapat pengantar gitu tuh. Pasti Ya sih di akuntansi juga nih kalau mau tahu nih, jadi di akuntansi Unpad itu kita bakal belajar di luar akuntansi itu belajar hukum, namanya hukum bisnis, ada psikologi, kita belajar psikologi juga, psikologi industri namanya, dan belajar bahasa juga. Di semester 5 itu kita nanti bakal milih 5 bahasa PBB nanti tuh. Bisa milih bahasa Prancis, Rusia, Jerman, dan sebagainya. Nanti kita bakal milih satu gitu. Jadi nggak cuma akuntansi aja yang kita pelajari. Yang Landi ada yang nanya lagi. Oke, perbedaannya satu sih. Jadi di seluruh universitas di Indonesia akuntansi itu nggak ada praktikum. Tapi cuma di akuntansi Unpad ada praktikumnya gitu, dan si praktikum ini tuh nggak masuk ke SKS, artinya nambah banyak jam gitu. Jadi untuk misalkan nih SKS kita tuh semester 1, 2, 3 dan dapat praktikum, dapat SKS-nya tuh 6. Jadi kita tuh di semester 1 dapat 29 SKS secara tidak langsung. Itu sih perbedaannya dibanding akuntansi yang lain, karena di UI dan UGM itu nggak ada praktikum. Dan kalau persamaannya itu untuk Big Three yang tadi aku sebutin ya, UI, UGM, Unpad tuh dia pakai buku bahasa Inggris dan PPT-nya bahasa Inggris juga. UAS-nya juga bahasa Inggris. Cuman bisa sih, makanya dari sekarang usahain buat kalian tuh harus udah punya skill bahasa Inggris, karena bakal ngebantu banget nanti di perkuliahan. Bener loh itu. Kalau misalkan kita Sabrina jawab nggak atau masih? Kalau untuk dosen-dosen baik sih,